sebagai moderator bagi narasumber. Okay? Barangkali nanti untuk perkenalan narasumbernya disampaikan oleh narasumber sendiri. Kami sampaikan juga kepada Pak Sekdes dan Pak Kepala PPD, terima kasih atas kehadirannya. Barangkali Barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Sekdes Malaka, Kepala PPD, baru saja belanja ibadah kita, teman-teman penyuluh, seluruh staf sivitas dari perangkat desa Malaka yang saya banggakan, Departemen Perkebunan dan Bapak Ibu semua anggota kelompok tani kebun yang ada di dusun ya, yang dusun apa di sini? Dusun Malimbu yang berbahagia. Alhamdulillah di sela-sela kegiatan kita ini hari ini kita masih terpilih ya, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ikut melaksanakan kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas. Kalau peningkatan kapasitas bagi kapasitas, jadi kalau kemarin hari ini paling tidak Bapak dan Ibu punya kemampuan ada peningkatan kapasitas di bidang plastiknya ini. Nah ini seperti ini. Nah, jadi masing-masing buah nanti disongkopin, dikondomin. Nah, hanya permasalahannya ini batang cuma 2 meter, tambah kita 1 meter, berarti 3 meter kemampuan. Tapi kalau tanaman kita 4 meter, tidak bisa pakai ini sudah. Nanti di lapangan atau mau nyambung apa saja ya, itu ada 2 rahasia sebetulnya. Ini rahasia saya bongkar untuk Bapak semua. Iya, ini dibongkar Pak. Rahasianya nih yang ini bukan rahasia jadinya ya. Ini bukan rahasia. Nah, kalau tutup-tutupan untuk batang bawah, ya. Iya. Ini cari yang sedang berdaun muda seperti ini. Batang bawahnya. Artinya setiap daun muda maka kulitnya ini sedang aktif dia, sedang banjir, sedang men, artinya ya. Banjir muda bukan balu ya. Muda begini, daun muda. Nah, tetapi yang di atas usahakan sedang dalam keadaan istirahat, sudah tua daunnya. Jadi syaratnya harus sudah hijau tua seperti ini. Nah, kenapa? Kalau dibalik ini tua, ini istirahat. Nah, ini disambung dengan muda, maka tidak akan tumbuh karena sudah tumbuh dia. Sudah telat kita jadinya. Wah, menganak suruh menganak ampuh, mantis 10 bulan. Nah, ya. Jadi harus dibalik. Nah, kalau sudah Bapak yang di bawah ini, terutama kakao yang sudah tua, ini biasanya cepat diluket, bisa langsung ditarik ya, langsung dikupas gitu. Tapi kalau tidak, kalau sedang seperti ini, maka dia sulit, kulitnya itu akan terkelupas. Tua. Nah, inilah rahasia. Tapi jangan bilang-bilang Pak ya. Hanya di sini. Itu satu dah ya. Nah, kemudian bagaimana memilih cabangnya? Cabang ini masih bisa di kakao. Kalau kakao masih bisa dipakai semua ini. Masih yang coklat juga bisa, maupun yang coklat agak kehijauan, yang hijau pun bisa. Tapi yang seperti ini ya, yang artinya daunnya tua. Ya, bukan yang sedang daun Muda. ya. Artinya daun muda untuk batang Bawah. ya, daun ini Tua untuk batang. Nah, sama dengan ini sekarang kita mau nyampel ini. Nah, ini sedang bagus apa tidak sekarang posisinya? Bagus. Karena apa? Ada daun mudanya ya. Nah, ini kan nanti kalau diluket, nah kita coba aja nanti Pak. Ya, misalnya ya kita Nah, ini enak banget. Untuk ini. Bacok Pak. Langsung diluket. Karena muda dia. Nah, muda dia, muda diluket. Tapi kalau ini sedang apa daun Tua. muda, tidak apa daun tua, sulit seperti ini. Nah, inilah saat sudah bisa langsung disusukin, bisa hidup dia nanti. Tapi lagi ini rahasia. Rahasia di balik kampung. Yang di Malaka ini nggak sudah bongkar. Nah, kemudian Pak ya, yang berikutnya
Kalau sudah kita siap antara entres dan batang bawah, ini apa ya? Bahan-bahannya sekarang. Bahan batang bawah, cari tanaman-tanaman yang saya bilang tadi, produksinya rendah. Nggak usah bagus-bagus, ya. Tetapi dia tahan kekeringan. Misal saat lain-lainan lu letuk, ya dia neletuk. Misalnya gitu. Nah sekarang ada introduksi Pak ya. Tahu buah jod? Ya. Itu sekarang di Jawa sudah banyak yang disambung dengan cengkeh. Bawa jod, nah atasnya cengkeh. Soalnya Nah, kuat. kan jodnya ini kan tahan kekeringan. Jadi di hutan-hutannya gundul-gundul itu pun bisa hidup tanaman cengkeh. Tapi bawanya jod aslinya itu. Karena cengkeh dengan jod ternyata sama satu keluarga dia. Nah, kayak gitulah contohnya. Jadi kita bisa menciptakan barang-barang baru. Nah, mudah-mudahan aja nanti rasa cengkehnya tidak kayak sepet-sepet kayak jod ya gitu ya. Kan kalau lihat kan bijinya kan kayak jod kan ya Pak. Kalau sudah jadi berbuah cengkeh itu Pak sudah jadi bunga kan menek-menek buah kan marak-marak jod buahnya kan ya. Cuma agak harum gitu. Nah, itu contoh. Jadi dia satu family. Jod bawang. Kalau jeruk sama jeruk juga bisa. Jeruk sempage, jeruk apapun yang kira-kira tidak cepat mati itu jadi batang bawah. Atasnya sudah sambung, sudah bisa jadi satu jeruk begini bisa ada jeruk limau stoiknya kan kenapa tidak gitu loh. Kan cantik dia kan. Satunya lagi jeruk apa gitu loh cari satu pohon. Sama dengan ini terong. Terong yang pipit yang pahit-pahit itu nanti batang bawah itu kan bertahun-tahun ini. Sambung dengan bermacam-macam keterong. Ada sebia bisa, terong Aceh masih bisa dia dipakai. Juga terong juga dia Pak. Satu lolo bisa sambel jadinya di situ kita. Tinggal sedia serah kancesia doang kan. Iya. Silakan. Jadi kalau ada terong-terong pedar-pedar tanah aja di kebun-kebun kita ini. Nanti sambung dengan terong-terong yang kita ini. Terong ini kan paling nggak sampai setahun sudah mati kan dia. Kuat Ya, terong anu nih. Nah ini kalau terong yang beri terong pipit itu Benar kan. enggak terong bulan. Nah itu jadi batang bawahnya dia. Jubung apa kan bawang? Sambung. Nah, jubung apa kan bawang? Oke. Nah, kemudian cara nyambung bermacam-macam. Jubung lah itu. Macam. Ini lading. Ini dapat tapah ini Pak. Di supermarket harganya 15.000. Tapah. Nah, rangkanya ini selutnya ini juga tapah ini Pak. Ini bekas pipa paralon begini potongannya saya pakai. Lagi berorang. Nah, iya. Ini keunikannya apa Pak? Dia super tajam. Ini nggak promosi. Kalau dapat Bapak begini di orang yang keliling yang keliling beli aja Pak. Selain tidak berkarat, Bapak tidak capek ngasah kita ini. Iya. Dia stainless dan juga meranggati dia. Jadi kalau sekali pocok begini ya, ini pakai kuku, saya pakai ukuran biasanya kalau potong ini, nah langsung dia lurus. Nah itu, tidak 2 kali lagi kita mau ngeraut gitu. Tapi kalau pakai cutter kadang-kadang kan meliut dia. Nah, itu, tapi untuk berkayu loh ya. Tapi kalau untuk ini tidak cocok dia. Nah kalau pakai itu mungkin cocoknya pakai silet. Nah pakai silet cutter ini untuk yang kecil lagi. Mungkin katakan lagi pakai silet kecilan lagi. Nah ini, nah silet cukur potong rambut. Nah itu. Jadi beda penggunaan. Makin kecil tanaman yang kan kita luket, ya, misalkan kita mengambil ini ya, kita menyambung, tapi Bapak enggak mengambil sambung. Kalau gini ya, bedanya nyambung sama nempel. Kalau nyambung itu kan satu ruas ini kadang-kadang 4 buku dipakai satu tanaman. Tapi kalau nempel cuma satu mata kita ambil. Nah dulu kan banyak waktu kita masih kecil orang dagang keliling jual okulasi ini. Nah itu kita tidak nyambung, kita satu mata ini itu ditempel di satu pohon. Nah, makanya kita nempel dulu umurnya sampai 9 bulan baru kita jual, baru kita dapat besar kan. Nah, tapi sekarang dengan cara sambung seperti ini cepat. Kalau di kakao biasanya 1 bulan sudah berdaun begini sudah dia, sudah begini kadang-kadang kita. Nah, itu yang saya bilang kita hati-hati, karena kalau kakao ini langsung kalau berdaun seperti ini besarnya nanti dia. Nah ini tiba-tiba pohonnya marak belek betek. Nah ini resikonya sering begini Pak. Nah, belek. Ya makanya kalau ada kita seperti ini nyambungnya kita sering agak bawahan. Nah supaya nanti bisa untuk nyangga kita ngikat sementara dulu. Nah itu salah satu trik-trik kita sebetulnya, pengalaman-pengalaman pribadi kita, sehingga kita tidak serta-merta
mangkas langsung di pucuk juga bagus, memang langsung di pohonnya itu kita tancapkan langsung hidup dia, memang jarang yang gagal. Ya, cuma sayangnya itu tadi umur nggak panjang. Nah kadang-kadang baru 3 bulan ini nggak kuat ini ya, seringnya gitu. Mana yang lebih bagus, yang di tengah Pak sama yang di ujung untuk nyambung? Enak di Enak di tengah sebenarnya, lebih tengah. kuat tadi Oh, untuk iya. bisa ngikat kita kan. Iya, iya. Masih bisa umur panjang lah gitu. panjang. Baru nanti begitu besar baru kita potong lagi Iya, bertahap iya. gitu loh ya. Kalau kita nyambungnya. Tapi kalau di ujung memang dijamin bagus dia. Hidupnya cepat dia. Langsung jadi ya, karena apa? Makannya langsung ke ujung kan dia, pada parkir dulu di samping dia. Ya ini yang jadi seperti, cuma itu resikonya tadi. Kadang-kadang ini juga sampi. Nah itu yang ini dikarot, ditarik gitu loh ya. Kemudian lagi brekele Pak, ini Iya. bahaya. Kita hadir black ini, ada orang namanya black ini. Yang ini yang melirit ya. Nah tiba-tiba datang orang ngarit. Yang ngarit kan kurang ajar nih kan, ngarit langsung kedeng kan ini. Minumnya ini. Nah itu loh. Ini kan masih baru dia. Risiko dong. Iya resiko. Kita sering terus kita kan nggak tahu ya siapa yang tadi ngarit kan dia. Iya. Kadang ya keluarga kita juga. Ini Apex sudah Pak. Padahal ini sudah kemarin 10.000 kita beli. Kadang-kadang nyumpahan itu Pak, kurang ajar. Nah, Nah ini pengalaman Pak ya. Jadi pengalaman ini hendaknya apa ya dipakai kita lebih hati-hati lagi ya. Supaya tidak terjadi di EP gitu loh. Tapi ini rahasia juga Pak. Kalau tidak di EP tidak saya bongkar ini. Baik ya. Kemudian cara nempel yang batang bawah, Bapak bisa pakai sisip. Samping begini juga bisa. Nah, ya. Di mata anu. Enggak di mata, di pohon, di kayu hanya dia. Oh, Ini iya, juga iya. bisa. Ditempel, bisa juga ini dipotong, dibelah juga bisa. Kemudian dipacos miring. Iya. Nah, seperti ini juga bisa, tempel juga boleh gitu. Ini kalau di kopi Nah, saya sering ini seperti mana resikonya yang lebih jadi sama yang mana tuh? Yang nempel sama yang gini. ini. Ini pada doang ketempel ini arahnya ini. Nah, untuk risikonya itu, risikonya. Karena ini kan ditempel, terus yang di pohon lain. Ini kan cuman kayak apa istilahnya? Sama. Ini Pak ya, ini juga sama. Ini kan juga nempel dia sebetulnya. Oh. Kan nempel juga dia. Heeh. Kan petok dia. Iya. Hasilnya dia. Nah, cuma maksud saya kalau kita model tempelan ini ngirit mata. Nah, kalau ini kan kalau saya nempel kan bisa tinggal saya ambil ini saja. Oh. ambil matanya. Ambil matanya, saya tempel di sini. Baru saya ikat, Tempel. nempel laran ini. Iya. Cuma satu mata. Jadi satu cabang ini saya bisa dapatkan mungkin bisa 10 tanaman. Ya, cuma memang agak remet kan dia. Kemudian yang paling cepat memang sambung, sambung dini. Nah kita ngampar gitu, mungkin nanti 4 bulan berdaun 4 gitu, berdaun seperti ini di polybag ini, langsung pangkas sudah dia, sambung dia langsung. Kita balut, kita ikat. Ini lebih cepat kita. Dan tanamannya tidak akan bentuk seperti punya Mami, tidak akan berbentuk punya Georgette nanti, enggak. Tapi langsung cabang berbuah. Bisa-bisa nanti seperti ini, langsung yang keluar nanti bunga biasanya dia. Baru nyambung 3 bulan sebelum kembang, arak menu. Cuma kita resiko kan. Nah nanti ini buah 6 bulan, ini dikman teguk, buahnya begendol, kena angin rebak malah. Kan kita kan bulan-bulan Desember bulan ini Juni, Juli, Agustus ini kan musim barat kita ini. Ini yang bahaya kita ini. Ini resikonya. Karena begitu keluar biasanya daun kakao ini langsung besar seperti ini, dibelik-belik namun daun sekideng sak oda-oda ini. Ini wah boleh nah. Nah ini yang girang leh ya dan daging lemes. Jadi sebetulnya nyambung gampang. Yang tidak gampang setelah disambung, memelihara nyambung ini yang perlu. Karena apa ya, di bawahnya ini, di tunggak ini kan banyak lagi tunas-tunas banyak ini kan, tibuk malik. Nah ini kalau ndak EP buang, ini ndak akan jadi loh Pak. Ini kan anak tere ini anak mesa ini kan anak tere ini kan dia. Otomatis yang dikasih makan anak yang sendirinya ini yang sudah nempel asli dari bawah sugul tiuan ngenu. Lamun ini wah belik, ini uramat mate wah ndek tek-tek wah ini. Sehingga pemeliharaan ini perlu. Selesai ini harus pelihara, jaga tetuah ini. Sak lainan ini kan tidak kita kanggoang wah enggak. Tempel silik bawah ini kan harus kita buang semuanya sudah baru. Ya, kira.
oh tunak Pak ini jangan ini jadi bahan nanti tepatnya sarang penyakit, sarang hama. Bisa jadi lama-lama ini juga kena dia. Karena masih kawin dengan ini kan dia. Aromanya bisa jadi aromanya ini masih ikut. Kalau ini tetap nempel karena buahnya itu berinteraksi. Nah, namanya binatang pada waktu dia lapar dia akan membentuk mulut yang terbaru. Nanti kita bentuknya bagaimana si binatang ini bisa berkamuflase sehingga timbul mulut-mulut baru yang lebih kuat. Contoh nyamuk, kalau dulu kan penyakit kita malaria. Sekarang kok bisa berubah menjadi cikungunya, nyamuk demam berdarah kan nyamuknya sama ini. Cuma penyakitnya yang beda-beda. Ya, artinya bisa beradaptasi dia ini. Malaria dikasih obat kinatok selesai sudah sekarang. Sekarang tidak ada penyakit malaria, sudah orang-orang kebosonan zaman lain. Cikungunya sakit silu-silu sini tutup jerak ini kan. Kadang 4 bulan, 3 bulan masih doang kepak idap tuh. Ya, silu-silu. Nah, ini contoh cikungunya itu. Nah, kayak gitulah Pak ya, cikungunya itu kemudian nanti demam berdarah gitu juga sampai orang meninggal. Rugul darah. Nah, ini di hama juga demikian, Pak. Kita khawatirkan kalau Bapak kurang bijaksana, sering memelihara tempat-tempat yang bersarangnya hama ini, maka dia akan demen, lama-lama akan beradaptasi. Yang biasanya hanya makan pohon coklat, bisa-bisa nanti pohon apapun dimakan gitu. Makanya kita hati-hati. Ya kayak kasus sisuk dulu kan. Sisuk dulu waktu dibawa dari Jawa, dari Lampung sana, orang-orang kan bawa. Oh ini Pak enak. Dulu kan untuk akuarium, saya aslinya yang sisuk yang kuning-kuning itu. Kakol. Ya, kakol ya. Itu kan untuk akuarium, untuk pembersih akuarium, makan lumut-lumut. Bagus aslinya. Ujung-ujung lama-lama lari ke sawah ini. Oh, maulah Pak piak sate. Piak sate ini. Itu waktu itu ya Haji ada di Lakok dulu tahun 2000-an waktu itu di kolam dia punya. Jadi kalau sudah keluar ini, Pak Mas diundang saya. Mentelok wahan aku, sisukku doang gitu. Ini hati-hati nanti kalau ke sawah. Ndek mele ya kangkung doang tak hidup ini, ndek mele jok bangkat ngono terus. Dek na suwe tetu sebangkat ni bi sekalam saya melawang ngono. Yuk. Apa sih obat nih lama waktu itu kan belum ada Pak sisuk, masih orang baru-baru sisuk itu. Dia arak wani enggak pilek-pilek doang terpaksa begitu melawang apa 2 kali. Nah iya wah takar wah mau sida karena disedu-sedu karena mana dimilikan pare sekena ini. Apa mulutnya beradaptasi dia kan Pak. Daripada dia pedetian kan apapun dimakan jadinya dia. Nah ini kehebatan daripada binatang sebetulnya. Nah begitu juga mungkin penyakit seperti itu. Pakat dengan tanam ini ya sudah tahan. Nah kemudian kalau bapak-bapak ada keluarga, mungkin ada di Malaysia, ada di Sulawesi barangkali, kadang sering bawa bibit. Oh ini bagus di sana, belum tentu cocok di sini. Kadang-kadang itu membawa penyakit juga Pak. Dulu kita tidak ada namanya penyakit ayam yang tiba-tiba jatuh-jatuh seperti di Jawa. Ternyata dia ikut mobil. Truk-truk yang datang bawa jagung dari Jawa gitu, mungkin ada bulu ayam di situ nempel bawa ke sini liwat, penyakit sudah. Lama-lama kita lewat Bali, kena Bali, lama-lama lamba ke Lombok di situ. Telur-telurnya ayam kan juga batang dari Jawa juga di situ telurnya masih ada baksil penyakitnya, kena ayam kita. Ikut yang kelepek-kelepek langsung mendadak 15 gerebuk. Yang dulunya tidak pernah dalam cerita sejarah kita tidak ada, tapi tiba-tiba masuk. Yang roll panjang. Nasi. Yang water wrap yang untuk nasi. Oh iya, bungkus wrap itu ya. Nah itu, tugel lu jari. Iya, Rahasia tapi itu rahasia. Pada plastiknya ini, nah ini podo ini. Rahasia jangan kita. Yang mana itu ya? Plastik. Biasanya untuk buah. Untuk buah ini bungkus Pak buah marah le supermarket no. Bagus tan tutupan. Kalau di kafe-kafe kan ada nasi dibungkus kadang-kadang. Punya itu saya Pak. Ada. Yang rollnya panjang gitu. Ya. Bait. Ribuan teman-teman. Rahasia. Ngirit Pak ya? Oh iya ngirit sekali. Rahasia itu. Nah, klip Pak, ini yang terbaru. Yang terbelakang. Enggak, klip. Oh, klip. Jepit. Oh, Jadi jepit. kalau nanti habis ditempel, nah biasanya ini enggak usah pakai bungkus, cukup diklip saja. Kalau tadi nempelnya pakai apa namanya? Di polybag ya, kecil-kecil kan. Nah, pakai klip ini. Jadi ini bisa dipakai berkali-kali dia, jepit gitu. Nah, ngono.
Alurang walaupun sudah bulan bau tebinahan malek sih untuk teman lagi. Jadi kita beli sekali. Tapi tidak usah pakai plastik begini jadinya dia. Ya, Pakai modal ya Pak. jadi modal. Tapi juga untuk bungkus yang kecil ini. Nah, itu sungkupnya ini. Nah, ini untuk yang plastik segini ya. Untuk es mambu. Es mambo deh Pak. Ya, cuma sekarang kan jarang sudah es mambu tidak ada. Es mambo baru ada. Nah, ini Lato banyak sekarang. ya, ini untuk tutupnya ini. Ini juga bermacam-macam. Kadang-kadang kalau kita di kakao di lahan-lahan ini kadang-kadang kita harus beli yang besaran juga. Ada yang tuh beri 4 kilo, ada yang setengah kilo. Karena kadang-kadang pohon kita kan besar nih Pak. Jadi perlu disangkup juga kalau di musim hujan. Khawatirnya kita kan air itu aja sudah. Tapi kalau bungkusnya kecil seperti ini kan bisa pakai yang kecil. Tapi kalau yang besar kan perlu yang besaran lagi gitu loh maksud saya. Ya. Seperti ini. Tengah. Ada juga hanya di luket. Sila Pak Ketua BPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru kita selipkan. Nah, rahasianya lagi Pak, hanya untuk EP tak kasih tahu. Salah satu bucu harus rata. Enggak nih rahasianya di situ. Kalau kenapa? Kambium harus kena kambium. Yang cari makan getaknya ada di kulit ini aja dia. Harus sentuh biar nggak sentuh nggak masalah. Harus bersentuhan rata salah satu udah pokoknya ini. Ini sudah rahasianya. Untuk EP aja lain-lain nggak saya kasih tahu. Kalau EP taruh di tengah-tengah, wajib mati wah no. Mati. Jadi salah satu. Jadi anden di apa lain beli ande bawa di atas beci ini. Nah, sedih tok nao. Ande kan juga kebalik misalnya bawa belian. Nah, misalnya besar gini yang disambung kenakan sampingnya juga dia. Nah, gini. Bisa dia gini. Jadi walaupun tadi di bawah ceritanya berapa bulan, segini juga bisa disambung kalau emang dapatnya ini. Langsung aja diikat dia. Tidak bahaya itu Pak? Walaupun yang atas besar. Bahaya? Enggak, buktinya masih enggak bahaya. Kalau dipatok baru bahaya. Nah, gini nanti kalau tunasnya udah besar, nanti Apek. dia selek. Enggak dia akan menyesuaikan dia ini kan membesar nanti jadinya. Oh, membesar. Dia membesar dia. Pas gini. Nah, dia. Baru entrestnya kita selipkan. Langsung dimasukkan kemari. Nah, gitu. Ikat terus. Langsung diikat. Ini dicat. Dicat. Cat tembok. Ke atasnya itu ya. Iya. Supaya enggak Ada busuk ya? busuk. Nah, seringkali kita ada kesalahan teman-teman. Nah, ini kalau ini potongan miring begini ya, jangan sampai teman-teman nyayatnya di sini. Khawatir kita nanti kan ini kan ada air yang keluar kan, mengembun dia. Nah, nanti kena di apa? Biar enggak ngendap. Ya, biar enggak masuk di sambungan ini, biar tetap kering sambungan kita. Jadi cari yang agak Datar. agak miring, yang agak miring. Enggak usah di ujung sini. Oh ya. Ya, kadang-kadang di ujungnya nanti lama-lama dia akan kering di sini mati dia, keringan gitu. Jadi, nah ini yang pertama. Yang kedua teman-teman bisa menyayat panjang begini. Nah, cari lidahnya. Nah, gini, tarik dia. Nah, ini bisa dilakukan pada saat tanaman kita ini sedang berdaun muda. Tapi kalau sedang tua kadang-kadang sulit. Nah, kalau sudah seperti ini tidak bisa diluket, ya sudah kembalikan lagi sudah. Cari yang taman yang lain. Nanti seminggu malek ini, mesti bisa diluket dia. Nah, saat itu. Nah, sehingga ini kan tidak bisa saya bilang tadi bibit entres ini dipakai langsung begitu. Karena lihat keadaan tanaman kita yang mau yang mau sambung ini seperti apa gitu. Nah kalau gini sama juga dia. Nah ini potong dia. Nah dipotong. Nah kemudian bibit yang kayak tadi ini sombengnya kan ada besar ada kecil. Iya. Nah yang dalam ini dimasukkan kemari. Nah baru diikat. Yang tinggi itu Pak ya. Ya yang tinggi di dalam. Kalau pohonnya besar kayak gini. Kalau ini udah besar, itu nanti enggak bahaya? Gimana? Enggak bahaya, enggak bahaya dia. Enggak akan bahaya dia. Enggak akan memantok di kita gitu, enggak kan? Enggak, nanti kan kalau daunnya udah besar-besar, Enggak patah enggak selek dia. Itu yang kita khawatirkan Nah, iya, selek makanya. itu ya. Makanya kita anjurkan kalau teman-teman nyambung di coklat, hendaknya disisain yang agak panjang gitu loh supaya sisain ya. Nah, kalau tidak, gini caranya. Kalau di kakao Iya.
Nah, kita harus pakai batik ini. Nah, kalau tanaman kita sudah besar, misalkan kita nyambung ya. Batikin dulu. Nah, iya. Sampai di kulit. Nah, ini baru kita tarik dia. Nah, gitu. Baru tarik. Tarik, tutup lagi. Nah, baru kita ngambil tunasnya ini. Waduh, kena tangannya. Bagus ini, pisaunya lah tajam. Suka, Pak. Iya. Bahaya tuh, Pak. Ush. Makan korban. Ini yang bagus nih. Makan korban gini. Enak. Ya. Nah, ini baru diikat. Ya. Jadi usahakan ini harus kena apa namanya? Ladingnya ya. Dari gedebong pisang. Gitu. Jadi, nah kalau ini teman-teman, ini gunanya untuk nyongkel. Jadi misalnya tadi sudah dikorok seperti ini, dari copot gini ya. Nah, ini untuk nyongkel anunya ini sila sudah potong buitnya. Makanya anjuran saya kalau sudah punya tanaman banyak, beli yang roll-rollan, yang panjang. Tinggal potong-potong kira-kira 1 jengkal. Nah, pasang lagi 1. Ini karet lagi. Burung kan itu. Wah, korek. Ditulis apa? Lanjutan sih bagi topo. Ya ini kerjanya ini malam hari sambil nonton TV biasanya kita ini Pak. Nah, gini ya. Nah, ya. Terus sampai habis, sampai penuh lagi tuh. Ini untuk ngerodongin, untuk ngondomin. Kondom gua, sodomi. Sodomin. Wah. Nah, berikutnya alat yang kita butuhkan ini adalah kayu berpempang. Ayo berpempang besok. Berpempang. Araca ono kan. Nah, pempang begini Pak kita butuhkan untuk luit ujungnya karet ini. Nah, disorong dicurut gitu. Nah, langsung tamak tangan. Nah, misalnya ini. Nah, buahnya. Nah, dia ngaret ya. Pakai yang ukuran ini karena yang kita bungkus adalah buah-buah yang besarnya sebesar ini, sebesar baterai. Ya, sebesar baterai. Kalau belum juga rugi, nanti sebeli baterai. Kalau lebih dari baterai kadang-kadang itu sudah dikasih telur sama hamanya. Jadi ini dibungkus begini aja nih. Nah, sudah nanti tunggu sampai besar dia. Nanti kalau sudah berbuah sudah selesai kita petik, ya tinggal pakai lagi plastiknya ini kan masih bagus dia. Bisa dipakai 5 tahun lah gitu, tidak rusak dia. Nah kemudian ini memang buat lubang begini, tidak apa-apa. Karena hama itu tidak akan terbang dari bawah. Bedek-bedek menu-menu jojak, mesti begini lah. Lurus saja. Ya. Sama dengan nangka ya, kalau sudah punya nangka yang uletan saja, bungkus saja begini, tidak apa-apa dia. Tidak usah di bawahnya lubang, tidak masalah gitu. Bungkus ya satu-satu. Nah, tapi masih beong-beong itu anu ya, langsung dibungkus. Ya, itu nangka. Jadi ini termasuk antibiotik dia, tembaganya ini. Bahan tembaga ini kalau kita untuk alat penyakit itu dia antibakteri dia. Ya, aman. Jadi ini aman kulit. Nah ini jadi untuk loket dan baru diselipkan. Jadi nggak usah dibungkus lagi. Oke, jadi 1, ada 2, modelnya ada 3 jenis ya. Untuk yang di pohon yang lebih besar. Nah untuk yang pohon lebih besar sebaiknya entresnya kita ambil yang sudah agak ke hijau-hijauan. Cari bibit yang agak tua. Jadi dia nyambung. Makanya saya bilang kemarin kalau kita dapat beli bibit seperti ini bentuknya tidak usah dibuang, tidak usah bingung. Pakai semuanya. Kasih dia beli ini kan. Iya. Nah, tunak watebeng ini kadang-kadang oleh orang diambil tengahnya aja. Jangan. Sak pucuknya ambil. Pucuk untuk lawan yang muda juga. Lawan dia gitu loh. Walaupun ada daunnya sedikit pakai dah. Berarti yang muda lawan muda. Iya. Tua lawan tua. Iya. Artinya ini kan nanti karena taman muda-muda itu kan kita ujungnya masih hijau-hijau gitu, pakai yang hijau sudah sambungkan dia gitu loh.
Toh kalau hidup syukur, kalau enggak ya besok Sabar. kita ganti lagi Iya. kan gitu, tinggal potong, sambung, malak gitu nggak usah jerak-jerak. Tapi ini kita tunain gitu loh, barang yang sudah bagus begini ini. Misalnya kita beli gitu dari daerah lain gitu, kita udah punya seperti ini gitu, tunain ya. Nah kalau memang lebih tunak lagi ya itu sudah terpaksa kita pakai ambil matanya aja, kita tempel dia. Nah gini caranya. Eman-eman. Nah ini, mata ini dipakai dah dia. Satu pakainya dia. Jadi ini bisa ditempel juga pakai gini. Sama. Kuat nggak nanti Pak kalau besar kalau pakai mata gitu? Sama. Cuma dia agak lama. Lama tumbuhnya. Ya, lama. Dan ngirit dia. Lah ini tinggal masukkan aja dia. Diselipkan aja langsung diikat dia di sini. Hidup dia. Nah, kalau enggak di sini teman-teman bisa juga dilem pakai lidah buaya, lendirnya lidah buaya. Tempelin dia. Ya, itu bisa. Dia dingin juga statusnya, baru diikat. Rahasia deh Pak. Lidah buaya tuh. Iya. Nah, kalau tumbuh nggak usah dilobangi, bisa ditembus dia. Langsung deh. Bisa ditembus. Sendiri, ya. Material tipis. Elastis ya Pak. Ya. Itu. Ya, teman-teman kadang-kadang tidak sampai dirusak. Nah, kadang-kadang kering. Kayak ini tadi tidak sampai di kayunya, kita ngeluketnya terlalu tipis sekali. Tidak kena kambium. Nah, di tanaman itu ya langsung loket dia itu anak. Tipis dia. Ada pewaris saya sudah saya tulis di buku notaris sudah. Kayaknya nggak ada di sini ahli waris saya. Tempat-tempat. Enggak iya seno, tambah aja. Jadi ini ya agar tidak. Nah kemudian teman-teman pada waktu kita motong ya bisa. Nah sekali jalan. Ya, jangan diraut gitu pelan ya, kelamaan ya. Sekali kret gitu. Nah, gitu. Ya, makanya tadi harus ngasak dia. Latihan terus dia supaya ngeratik nanti langsung lurus gitu. Makanya saya sarankan tadi dengan pisau dapur yang harga 14.000. Nah, ini saya belinya, ini rahasia juga, Pak. Betul, saya lama. Dulu ini yang gini gambarnya pakai udang. Itu awet juga saya pakai yang duluan. Kayak pisau saya di Cuma rumah. hilang ya, gambar udang ya, kayak milik udang. Ya, itu juga awet dia. Yang ini 14.000 saya beli, menemukan saya di Ruby juga tidak ada, sudah habis juga dia. Dulu lama sudah gitu, tidak ketemu lagi. Baru kemarin ini beli, rahasia sebetulnya Pak. Di dekatnya Mandiri, Bank Mandiri Tanjung ya. Di sebelahnya itu ada supermarket ya, di bawahnya itu tempatnya alat-alat itu ini. Dia jual banyak, biasanya ini saya tanya, kenapa Ibu beli pisau? Bu ini Pak untuk raut janur bagus katanya gitu. Oh, orang janur kan. Jadi dia nggak ngasah-ngasah. Oh, sama kayak saya berarti. Bapak tuh napi berdekor saya gitu kan, janur malah janur saya gitu juga. Gitu. Padahal ini enak, iya betul. Ini Pak kareng semendak. Nah, baru kita motong. Makanya tadi saya kalau buka begini ini, selesai EP keret, tutup lagi kalau bisa supaya jangan kering. Ya, nanti begitu mau dipotong baru kita selipkan lagi, baru kita robek lagi. Karena dengan cara seperti ini kita mengetahui ini tanaman ini sudah muda apa enggak, bisa diluket apa tidak. Tapi kalau jangan diluket sudah kembalikan. Pindah, jangan dipaksa EP. Rugi. Ya, ini ya. Nah, kerjakan seperti mungkin dengan kerusakan minimal pada kambium, diusahakan penyayatan pada sion jangan sampai berulang-ulang. Ini maksudnya. Hidup